Update terkini dari teman-teman kalian Indra Bekti yang alhamdulillah hari Sabtu kemarin jam 1.30 diperbolehkan untuk pulang dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jadi langsung aja ya buat teman-teman, silakan untuk menanyakan kami ke Cipta. Ini ke Cipta ada dari Indra Bekti, ada kandung dari Indra Bekti, saya pun dari Roy sebagai manajernya dari Indra Bekti. Silakan. Ya, untuk kondisinya sekarang tadi pagi Bang Indra juga udah mulai berkumpul, duduk di ruang tamu, kemudian ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama Dila, kemudian juga untuk sarapan di meja makan ya tadi pagi. Kalau kemarin itu sempat ada syukuran, ya istilahnya kayak ungkapan syukurlah Bang Indra ini bisa kembali ke rumah, kemudian juga kesehatannya sudah kembali pulih seperti itu. Jadi kalau untuk kondisinya sendiri alhamdulillah sudah semakin membaik, semakin sehat, semakin stabil. Untuk fisioterapinya gimana Mas? Ya, kalau untuk memorinya alhamdulillah juga sudah semakin baik ya, udah semakin fokus gitu kalau diajak ngobrol gitu. Memang kadang itu masih suka pindah-pindah gitu ya kalau kita lagi ajak ngobrol gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah tidak serandom sebelumnya. Sekarang udah lebih fokus gitu. Kalau perlihatannya kan apakah sudah Ya, untuk penglihatan memang masih agak sedikit rabun. Itu nanti berjalannya waktu, mudah-mudahan itu semakin hilang karena sekarang pun itu udah jauh lebih baik gitu ya, karena sudah bisa melihat bentuk, membedakan warna, tapi memang secara detailnya itu dia belum kelihatan. Itu yang makanya kalau kelihatan matanya agak kosong karena penglihatannya masih agak halus. Mas Cipta belajar jalan jalan juga setiap hari Ya, fisioterapi kalau fisioterapinya itu dia seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi di Selasa, kemudian hari Kamis dan Sabtu itu setiap harinya sama Dila itu dia tetap belajar jalan. kita kan udah diizinkan pulang, berarti memang udah semakin pulih. Apa sih indikator tolak ukurnya dokter mengizinkan Bekti pulang? Ya, kemarin itu kalau mungkin dilihat dari kondisi fisik dan mentalnya Bang Indra yang sudah semakin cukup baik gitu ya, dan dilihat dari tekanan darahnya yang stabil, kemudian juga dari secara recovery tubuhnya ini sudah bisa mandiri, jadi udah nggak perlu pakai alat bantu, kemudian obat-obatan yang mungkin dosisnya tinggi gitu ya. Akhirnya dokter pun melihat Bang Indra ini sudah bisa untuk rawat jalan di rumah. Oke, jadi kalau dari operasi ketiga itu memang bukan operasi yang besar banget, gitu ya, bukan operasi yang kritis, gitu. Jadi memang hanya operasi kecil yang justru malah membantu mempercepat kepulihannya Bang Indra, gitu. Dan setelah operasi itu malah memang kondisinya semakin membaik. Jadi kita dari awal ya, operasi itu ada 3 kali operasi sebenarnya kan dari awal itu. Pertama kali itu ada coiling, ya. Dan itu coiling itu menahan cairan darah yang beban. Kemudian yang kedua itu memasang selang untuk mengeluarkan darah dan cairan. Dan waktu itu dokter sih berharap setelah mencabut selangnya mungkin sudah bisa membaik. Diharapkan seharusnya kalau membaik itu kita mungkin bisa pulang lebih cepat ya, bisa pulang lebih cepat. Cuman di akhir-akhir perkiraan untuk pulang ternyata Bekti sudah mulai pusing lagi, ada demam, jadi ada beberapa cairan itu yang mungkin masih tidak tersalurkan untuk persat. Jadi 10% itu yang masih mengendap di daerah otaknya. Jadi akhirnya
ditindak untuk menjadikan sebuah operasi lagi. Jadi ditaruhnya dekat ada selang lagi, tapi selang permanen jadinya. Jadi akan ada seumur hidup itu selangnya akan ada di tubuh itu. Itu yang akhirnya membuat Bekti jadi udah nggak pusing lagi. Terus supaya darah yang terendap tadi yang sekitar 10% itu bisa mengalir meresap ke saluran pembuangan, bisa dari buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi seperti itu. Dan akhirnya setelah beberapa hari keluar ruang ICU setelah operasi 3, barulah Bekti progresnya baik ya, sudah normal lagi ya. Saya juga sempat menanyakan kepada pihak dokter, apakah selang yang permanen ini yang seumur hidup ini efeknya seperti apa? Dokter bilang sebenarnya emang sebenarnya normal-normal aja ya, gitu. Cuman memang ada benda asing yang akan masuk. Saya tanya ya ini nanti tesnya gimana nih gitu. Dia akhirnya dokter mengumpamakan ini sebagai mobil ya. Kalau semua mobil itu pasti ada maintenance, ada tune up. Jadi memang ada kalanya berkala itu akan Bekti itu kan seperti check up gitu ya, untuk ngecek namanya ada benda asing apakah itu cek berarti itu masih baik-baik saja. Nanti akan bisa siapa tahu mulai ada tersumbat, jadinya akan dibenerin lah sama dokternya gitu. Jadi memang akan berkala, mungkin saya belum tahu, nanti setelah check up berikutnya baru nanti mereka menentukan apakah 6 bulan, terus setahun sekali, apa 2 tahun sekali, ya nanti kita menunggu dari pihak dokter. Gitu sih. Mas, itu seorang kan dipasang permanen. Ya. Apakah cairan itu nggak aktif? Apakah diproduksi terus atau gimana? Sementara kan tadi bilang 10% doang. Ya, sebenarnya secara bahasa mediknya saya tidak tahu persis ya. Sebenarnya cuman gambaran awamnya ya, itu 100% yang masuk. Semua kita ini dalam di otak kita itu ada otak kita basah ya sebenarnya. Ada 100% yang masuk, 90% yang keluar selama ini. Sebelum dipasang selang, jadi ada 10% yang tidak keluar karena ada cek tuh. Lagi nih ya. Jadi ada 10% itu yang terhambat sebenarnya. Oke, saya buat ya. Jadi ada 10% yang tidak keluar sebenarnya. Akhirnya dia membutuhkan alat bantu yang selang itu supaya 10% itu bisa tersalurkan keluar. Kalau enggak jadi kumulatif terus. 10%-nya tendap, besoknya 10% lagi. Nah itu yang bikin akhirnya Bekti terakhir itu agak sedikit down, mengalami demam gitu, karena dan pusing hebat juga gitu. Jadi 10%-nya itu yang butuh alat bantu. Karena kan kondisi itu sudah membaik, berapa lama seperti harus istirahat sehingga bisa pulih? Kalau itu sih kita juga melihat dari check up-nya dulu ya. Check up mungkin tadi tanggal 30 itu akan ada Januari akan ada schedule check up lagi. Ya kita nggak bisa memperkirakan juga gitu. Cuman dari progres insya Allah ya dengan melihat Bekti, menurut saya sih wah ini amazing banget ya. Maksudnya seorang mereka Bekti itu bisa fight cepat ya, dari sadar itu cuman nggak butuh 1-2 kali 4 jam dia udah sadar. Wah kayaknya dia emang emang motivasinya dan ininya emang tinggi banget ya gitu. Jadinya progres semua baik dan dia melakukan apa yang dokter tetapkan. Nah ini kan Mas Roy, ini kan Bekti kan sakitnya sendiri tiba-tiba. Ya. Kalau Mas Roy sebagai manajer dan kita sendiri sebagai adik sempat merasa kecolongan nggak sih bahwa Indra sampai akhirnya bisa separah ini gitu? Iya, sebenarnya itu dari pusing-pusingnya itu sih sebenarnya udah hampir sebulan yang lalu ya. Dia mengalami pusing terus, jadi udah. Tapi kan saya nggak setiap saat menemani waktu itu, karena ada tim asisten-asisten yang menemani. Jadi waktu tanggal 17 Desember itu dia baru saya ke Medan bareng dia baru cerita tuh di airport sama saya, bilang sedih ngomong, Roy saya nggak dosa dia bilang, kenapa? Akhir-akhir ini setiap hari saya pusing terus di dalam airport, pusing terus dia bilang.
Oh gitu, saya bilang. Ya udah, itu pada tanggal 17 Desember itu kan hari Sabtu saya ke Medan. Itu saya udah tentukan hari Senin kamu saya kosongin 1 hari untuk check up ya. Ada satu rumah sakit, ada satu rumah sakit seharian. Saya sebelum ke rumah sakit ya untuk ngecek. Cek. Ya hari Senin seharian. Ini mentok. Cek, oke. Dia hari Senin memang 1 harian dia di salah satu rumah sakit untuk check up. Dia ada sedikit itu ada opnam juga, ada CT scan. Teman kan waktu itu dia sendiri nih gitu. Dan karena istrinya waktu hari Selasanya kita ketemu itu saya tanyakan langsung gimana hasilnya. Dia bilang katanya ya tensinya lumayan tinggi katanya. Tingginya berapa saya bilang? Ya lumayan. Jadi sama saya pun juga nggak terbuka gitu waktu terakhir itu. Jadi oh ya, tapi baik-baik saja saya bilang gitu. Baik, oke. Terus apa lagi? Gulanya gimana saya bilang? Gulanya baik-baik saja. Karena kan dia waktu itu sering banget dari sebelum 1 tahun yang lalu. Sebelumnya itu bandel banget, ada salah satu minuman kemasan gitulah. Itu udah ditegur-tegur mungkin sama teman-teman artis juga, sama sahabat-sahabat, sama keluarga. Tapi sudah 1 tahun sebelumnya sudah berhenti, sudah mengurangi. Gulanya baik kata dia bilang. Tapi saya tanya juga kolesterol, dia nggak menjawab juga waktu itu. Gitu. Oh, saya bilang kolesterol gampang, lebih mudah dong sebenarnya, cuma 5 menit juga jadi. Hasilnya juga saya bilang bisa ketahuan hasilnya gitu. Cuma dia tidak menjawab juga. Ya sudahlah, dia bilang. Jadi baik-baik saja, baik-baik aja dia bilang. Jadi memang ada itu ya, ada yang dia disembunyikan juga nih gitu di saya sebagai manajer. Kalau ada perihal yang harus benar-benar harus diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kaget sih, ya memang kaget memang. Cuman karena dia selalu bilangnya hasil check up itu ya normal lah, masih di atas normal lah, tinggi ya, cuman masih di atas normal gitu. Mas, sekarang kan ada dipasang tulang. Proses penerimaan indera agar benda asing di badannya dipasang permanen gimana sih? Kan pasti sulit kan? Itu gimana penerimaannya berarti? Ya, jadi kalau untuk masalah itu Bang Indra sendiri kayaknya juga belum tahu ya. Gitu, dia belum sadar kalau memang dipasangin selang. Karena memang selangnya sendiri tidak mengganggu aktivitasnya dia sih gitu. Karena memang selangnya bukan kayak selang yang gede gitu, enggak gitu. Jadi memang selangnya membantu untuk tadi yang seperti dijelaskan Mas Roy, mengurangi cairan yang ada di kepalanya ini gitu. Jadi Indra belum sadar. Bukan kateter, jadi dia selang itu adanya di dalam tubuh, jadi bukan di luar, ada di dalam tubuh, ada di dalam. Jadi tidak akan mengganggu pergerakan atau apa itu enggak.